Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Tak lupa salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda kita yang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Di sini kami dari kelompok Pananang, Kelompok 12. eh, kelompok 12 yang terdiri dari Teh Yanti Nur Mulyati dan juga Panana dan saya sendiri Asep Petoni. Insya Allah kami akan mempresentasikan anti korupsi. Oke, next. Ya. Definisi nomor 1. Ini di sini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dari sudut pandang hukum. Tindakan pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corruper, yang bermakna buruk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling. Menurut kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan oleh orang berwenang. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuangan pribadi atau orang lain. Yang keempat, sementara itu, menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun baik perorangan ataupun kelompok ya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Boleh next? Definisi korupsi menurut perspektif hukum. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jonto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dana jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Yang kedua, dalam arti yang luas, pengertian korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan, rentuan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya.
melawan hukum untuk memperkaya diri, pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 JO, Undang-Undang nomor 20 tahun 2021. Nah, yang ini menyalahgunakan kewenangan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 JO, Undang-Undang nomor 21 tahun 2021. Penyuapan pegawai negeri pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 JO, Undang-Undang nomor 20 tahun 2021. Boleh next? Bahaya korupsi. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Oke, next. Dampak korupsi. Nah, di sini ada beberapa dampak korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, itu yang pertama. Yang kedua, menurunnya investasi. Yang ketiga, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Yang selanjutnya, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Mungkin yang selanjutnya Teh Yanti. Boleh? Ya, persilahkan. Terima kasih untuk Atep. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan selanjutnya ya, yaitu Indonesia yang bebas korupsi merupakan impian bagi semua warga Indonesia. Bila kita berandai-andai Indonesia bebas korupsi, bagaimanakah keadaan Indonesia saat ini? Tidak ada kemiskinan dengan tingkat korupsi yang rendah, maka keuangan negara dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang besar. Lapangan kerja ini diantaranya dengan melakukan pembangunan padat karya, seperti membangun infrastruktur yang pada akhirnya akan dipergunakan oleh masyarakat luas dengan harapan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah yang selama ini sangat sulit untuk dicapai. Pemerataan pembangunan yang tidak hanya di Pulau Jawa akan menahan laju urbanisasi karena fasilitas infrastruktur tersedia untuk mendukung ekonomi di daerah, maka akan membuat masyarakat di desa untuk membangun di daerahnya masing-masing. Dan dengan ini maka cita-cita bangsa untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai dengan baik. Oke, Pak, selanjutnya. Anak-anak mendapatkan hak sekolah, juga hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31. Dengan negara yang bebas korupsi, maka pemanfaatan anggaran pendidikan yang diprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Maka diharapkan dapat digunakan untuk sebaik-baiknya sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan wajib dasar minimal 9 tahun. Juga kesehatan masyarakat yang terjamin, alokasi APBN dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat dapat maksimal juga. Salah satu bentuk usaha pemerintahan saat ini adalah dengan diadakannya membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS yang saat ini kita sudah ketahui. Mendapatkan lingkungan yang asri, juga pemerintah dapat membangun lingkungan sosial yang ramah, lingkungan yang asri sebagai sarana untuk masyarakat berkumpul dan bersosialisasi seperti dengan teman-teman atau sarana olahraga yang dapat digunakan oleh siapa saja. Juga kenyamanan transportasi umum. Dengan dibangunnya infrastruktur, maka salah satu bentuknya adalah
membangun fasilitas transportasi umum yang nyaman, yang pada akhirnya akan merubah kebiasaan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum. Dan hal ini akan menurunkan tingkat kemacetan. Dengan menurunnya tingkat kemacetan, maka akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Dalam hal ini, salah satunya adalah distribusi. Biaya transportasi akan semakin rendah dan diikuti dengan harga turun, maka barang-barang akan semakin terjangkau. Boleh selanjutnya kepada Pak Nana yang akan melanjutkan. Baik, terima kasih Teh Yati, akan saya lanjutkan. Pertama, yang selanjutnya mengenai kesehatan masyarakat yang akan terjamin. Alokasi APBN menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat dapat secara maksimal dilaksanakan. Salah satu bentuk usaha pemerintah saat ini adalah diadakannya atau membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Kemudian lingkungan yang asri, pemerintah dapat membangun lingkungan sosial yang ramah lingkungan dan asri. Sebagai sarana untuk kegiatan masyarakat berkumpul dan bersosialisasi seperti dengan teman-teman, membuat sarana olahraga dan dapat digunakan oleh siapa saja dan kapan saja. Kenyamanan transportasi umum dengan dibangunnya infrastruktur, dengan dibangunnya infrastruktur, maka salah satu bentuknya adalah membangun fasilitas transportasi umum yang nyaman, yang pada akhirnya akan merubah kebiasaan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum. Dan hal ini akan menurunkan tingkat kemacetan. Dengan menurunnya tingkat kemacetan, maka akan meningkatkan efisiensi ekonomi. Dalam hal ini, salah satunya adalah distribusi. Biaya transportasi akan semakin rendah, dan dengan diikuti harga yang akan turun, maka barang-barang kebutuhan akan semakin terjangkau. Demikian untuk pemaparan yang terakhir. Mangga, silahkan Kang Atep. Silahkan Kang Atep. Kang Atep. Iya Bapak. Ya, sudah. Oh, ditutup. Terima kasih untuk semuanya. Dan sekian presentasi dari kami yaitu anti korupsi. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.